Ini lagi muncul lagi orang-orang yang permasalahan soal naturalisasi. Apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, Kevin Dix akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia dan menjadi pemain naturalisasi yang baru saja disetujui DPR RI melalui rapat paripurna pada Selasa 5 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia akhirnya resmi menyetujui permohonan pewarganegaraan Kevin Dix dan dua pemain keturunan perempuan yaitu Estela Laupati dan Noalia Taumu. Namun sebelum disahkan, rapat paripurna ini juga diwarnai berbagai pertanyaan dan pernyataan oleh anggota Dewan yang mempersoalkan proses naturalisasi pemain-pemain keturunan ini, yang kemudian menuai ragam reaksi di jagat maya. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Bukan sekali, ini sudah ke beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Ibu anggota DPR ini mengkritik naturalisasi Kevin Dix. Beliau mempertanyakan Kemenpora sampai kapan program naturalisasi ini terus dilanjutkan. Menurut ibu ini, harusnya kita jangan mengambil pemain naturalisasi dari luar, tapi pelatih dari luar untuk mencetak pemain yang terbaik menurut ibu ini. Ya, kritikan dari ibu anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini memang bagus. Tapi ada hal yang belum dipahami oleh ibu ini. Pemain yang bagus itu bukan dicetak oleh pelatih, Bu, tapi oleh kompetisi. Sementara kompetisi kita sekarang itu ada di posisi 26, Bu, ya. Jadi gimana kita mau bersaing dengan negara-negara Asia? Jadi sebenarnya kritik ibu kepada Kemenpora tentang naturalisasi ini salah alamat. Harusnya ibu mengkritik PSSI, karena kompetisi ini kan ada di bawah tanggung jawabnya PSSI. Salah satu faktor yang membuat liga kita belum maju, yaitu operator Liga 1 dan Liga 2 itu belum dipisah, masih sama. Makanya PT LIB kewalahan. Wajar kalau sekarang Liga 2 itu tidak terlalu diperhatikan, beda dengan Liga 1 yang mungkin sekarang mulai naik. Ya naik pun Liga 1 hanya berada di 26 Asia ya. Ini bukti Liga 1 itu levelnya parah ya. Silvano Convalius, top skor Liga 1 2017, 37 gol. Nah musim depannya dia pindah ke Liga Thailand itu mandul. Dan akhirnya dia pensiun karena frustasi. Paco Kemone, top skor Liga 1 2014, ISL waktu itu namanya. Musim depannya 2015 dia pindah ke Liga Malaysia, mandul. Jadi kalian udah paham kan, wajar liga kita itu levelnya di bawah, memang kualitasnya masih buruk. Jadi Bu, itu alasannya kenapa kita itu butuh menaturalisasi pemain-pemain dari Eropa. Karena liga kita belum bisa mencetak pemain-pemain terbaik. Ya menunggu liga kita bisa mencetak pemain terbaik, kita ambillah naturalisasi dari Eropa. Mudah-mudahan ibunya paham. Salam di Mateo. Nah, ini Ibu Anita sepertinya tidak mengetahui tentang sepak bola. Yang mana Ibu Anita ini mengatakan bahwa Indonesia ini gudangnya atlet sepak bola. Memang benar, banyak orang Indonesia yang bisa sepak bola, Bu. Yang pandai bermain bola, yang levelnya sampai di ASEAN, Bu. Tapi untuk mencari pemain yang levelnya sampai Asia dan dunia, itu di Indonesia saya rasa talenta Indonesia belum memadai untuk mencapai level itu, Bu. Mungkin Ibu belum paham, mungkin Ibu belum mengerti tentang sepak bola Indonesia saat ini. Dari dulu hingga sekarang perjalanan sepak bola Indonesia bagaimana, Bu? Saat kita memakai pemain full lokal, full dalam negeri, bahkan untuk bersaing di ASEAN kita kesulitan, Bu. Mentok-mentok lawan Vietnam dan Thailand kita selalu kalah. Nah, sekarang setelah kita menggunakan pemain keturunan, Ibu ya, keturunan, bukan naturalisasi dari negara lain, tapi pemain keturunan warisan dari darah Indonesia yang berhak juga menjadi pemain timnas Indonesia. Dan mereka mempunyai kualitas level dunia, mengangkat kualitas timnas secara keseluruhan. Dan kini perjalanan timnas Indonesia sudah sampai di round 3. Dan Ibu tahu, ya tidak pernah Indonesia sama sekali masuk hingga sampai round 3. Baru terjadi saat ini ya Bu ya. Jadi ini terbukti nyata Bu bahwa naturalisasi pemain keturunan Indonesia itu sangat efektif untuk meningkatkan level Indonesia yang dulunya kita masih terbata-bata di ASEAN dan AFF. Nah sekarang kita sudah bersaing di Asia bahkan menuju Piala Dunia Bu. Hal itulah yang perlu Ibu mengerti.
Ini lagi muncul lagi orang-orang yang permasalahan soal naturalisasi. Apaan sih? Bisa nggak sih kita nggak usah musingin hal-hal kayak gini? Kemarin tuh siapa tuh dari host YouTube tuh siapa namanya tuh dia bilang Garuda Bule tuh. Siapa namanya? Aduh lupa gue. Bodoh amat lah gue nggak peduli juga sama dia. Sekarang siapa namanya? Komisi 9 DPR RI Anita Jakobagah. Saya berharap ini yang terakhir, kita tidak miskin atlet. Siapa yang bilang Indonesia miskin atlet? Nggak ada. Lagian apa masalahnya sama naturalisasi? Mereka nggak ngelanggar hak siapapun. Mereka nggak ngelanggar juga patriotisme. Ini cuma masalah kualifikasi, kualitas, skill yang dibutuhin sama timnas. Udah itu aja. Soal persaingan, mereka nggak nutup persaingan apapun. Keturunan Indonesia asli juga tetap bisa bersaing untuk masuk ke timnas. Yang penting mereka punya kualifikasi itu. Di sana ada Yakob, ada Yance, ada Marcelino, ada siapa lagi? Ada Rizky Ridho dan lain sebagainya. Banyak juga kok. Mereka dipanggil karena mereka punya kualifikasi. Udah itu aja. Ibu juga bilang mereka orang luar. Jangan bilang orang luar, Bu. Mereka punya darah keturunan Indonesia juga. Saya nggak setuju sama pernyataan ibu bilang orang luar. Di dalam tubuhnya mereka tuh ngalir juga darahnya Indonesia. Orang luarnya di mana? Lagian mereka masuk ke timnas juga membawa hal positif kok. Dengan pengalaman-pengalamannya mereka di Eropa, itu menjadi hal yang positif juga untuk pemain timnas yang lain. Yang khususnya nggak pernah main di Eropa. Gua udah seneng Kevin Dix nanti tanggal 7 disumpah. Masih juga permasalahan soal naturalisasi. Apaan sih? Pernyataannya ibu ini hanya akan mengganggu konsentrasinya mereka. Kalau misalkan sampai ke telinganya mereka. Bu, kita besok tuh punya match penting. Tanggal 15 itu lawan Jepang. Itu bukan gampang lawan Jepang tuh. Susah. Imbang aja susah kita besok. Tambah lagi ibu kasih pernyataan seperti ini. Kalau misalkan sampai ke telinganya mereka nanti, itu juga bisa ganggu konsentrasinya mereka, Bu. Udahlah, dukung aja ngapa sih? Sewot amat. Oke, Kemenpora maupun PSSI tentu memiliki jawaban tersendiri tentang proses naturalisasi ini, karena tidak hanya dilihat dari satu sisi. Secara jangka pendek, timnas Indonesia saat ini sedang menghadapi laga penting di pentas dunia, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026, dan hal ini telah menjadi perhatian dunia. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private? Untuk naturalisasi kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka. Bahkan ada beberapa pemain seperti Sen Patinama dan beberapa lainnya yang berasal dari Ambon, ada yang dari Semarang, malah orang tua dan kakeknya yang sangat berharap anak-anak ini bisa memperkuat tanah kelahiran orang tuanya, sampai mereka berdarah-darah, sampai mereka juga cedera dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada timnas kita yang kita tahu bersama itulah kelahiran kakek dan neneknya. Sehingga sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka, kecuali mereka juga memiliki semangat yang kuat untuk bisa bersama-sama dengan timnas Indonesia. Dalam kesempatan ini melalui pimpinan, Bu, kami sangat berharap untuk bisa dihimbau kepada siapapun mereka yang ada di luar sana untuk tidak mengecewakan, mematahkan semangat anak-anak ini. Mereka berjuang berjibaku, dan kiranya siapapun mereka yang ada di luar sana untuk tidak meragukan perjuangannya. Beberapa waktu yang lalu saya menanyakan langsung kepada staf kami, sekretaris timnas, apakah ada keberatan dari anak-anak yang telah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas ini terhadap ungkapan-ungkapan di medsos yang menyinggung perasaannya. Ada Pak Sekjen, lalu saya tanya, apa jawabanmu kepada mereka? Ya saya jawab aja, mereka orang-orang yang frustasi, mereka orang yang tidak waras, dan jangan kamu hiraukan itu. Saya bersyukur sekali lagi kalau mereka lagi bertanya, itu jawaban yang paling penting yang harus kamu lakukan dan kamu sampaikan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Ya, kita pun memaklumi karena hal tersebut adalah dinamika dalam rapat legislatif yang merupakan perwakilan rakyat. Namun pada akhirnya proses naturalisasi ini tetap disetujui. Dan pemerintah sebagai pihak yang menjalankan regulasi tentunya tetap menjalankan berbagai program untuk pengembangan atlet sepak bola maupun atlet-atlet di bidang olahraga lain dengan berbagai sarana dan prasarananya serta pengembangan SDM-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.